kemudian nanti pembinanya di atasnya itu adalah Kasun atau mungkin kepala desa. Nah, jadi dia memiliki sebuah ketahanan pangan. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah RT atau wilayah tersebut bisa tahan pangan. Nah, ini mungkin ada mahasiswa dari Unija yang dia berkecimpung di bidang ekonomi, misal Fakultas Ekonomi. Jadi mereka sangat bagus sekali bisa bergabung di dalam Satgas tadi. Jadi Satgas Lumbung Pangan atau logistik. Bagaimana kita bisa membangun struktur di situ. Struktur kami sudah ada, nanti bisa saya titipkan. Kemudian nanti dia bisa mengkreasikan di situ bagaimana yang pasti sumber dari lumbung pangan itu dari semua. Baik itu dari inisiasi dari masing-masing warga. Apa yang bisa disumbangkan oleh warga, itu yang bisa kita kumpulkan. Kemudian juga kita misalnya ada bantuan dari para dermawan dan juga bisa disampaikan juga kepada dinas-dinas terkait. Jadi di situ kenapa harus pentingnya ada mahasiswa di situ? Seperti di Malang itu di Kabupaten Malang dan Kota Malang, Malang Raya itu didampingi, diasistensi langsung oleh UB, Universitas Brawijaya. Saya harapkan di Sumeneb, karena di sini ada Universitas Wiraraja yang terbesar, kami bisa berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Wiraraja, bagaimana kita bisa mengapresiasikan ilmu yang kita dapat kepada saudara-saudara kita di kampung-kampung. Jadi di situ bagaimana pengertiannya lumbung pangan dan logistik ini, apabila ada warga kita yang kurang mampu di situ, kita bisa support dari situ. Jadi kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk sembako, dalam bentuk bahan pokok yang bisa kita hidupi warga kita. Jadi di kampung itu bagaimana kita bisa menghidupkan warga kita bisa tanpa harus teriak-teriak kepada pemerintah dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya untuk Satgas Tangguh Lumbung dan Logistik ini, jadi kita memiliki tempat atau gudang logistik atau tempat lumbung pangan yang terdiri dari bahan pokok, ada beras, ada minyak dan lain sebagainya. Di situ kita bisa memberikan bantuan kepada warga kita. Misalnya di RW itu ada 10 RT, masing-masing RT kita datakan berapa RT 1 yang di bawah taraf kemiskinan, ada berapa orang, RT 2 berapa, ini 3 berapa dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa support. Kemudian juga kita bisa mendatakan mereka untuk kita bisa menyalurkan kepada dinas sosial atau dinas-dinas yang memberikan bantuan-bantuan langsung tunai, BLT DD ataupun BLT COVID dan lain sebagainya. Program-program sosial dari pemerintah yang cukup banyak itu bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa, teman-teman mahasiswa di situ sebagai jembatan dari masyarakat kepada dinas-dinas yang terkait, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa Kampung Tangguh itu ada 7 kriteria yang harus dipenuhi di dalam situ. Yang pertama tadi adalah tangguh lumbung. Kemudian yang kedua yaitu tangguh keamanan dan ketertiban. Tangguh keamanan dan ketertiban di situ nanti setiap kampung di situ ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa dan ada Linmas. Jadi nanti yang mengasistensi dari mereka, kemudian juga nanti dari teman-teman mahasiswa juga bisa masuk di dalam situ, bisa memberikan saran masukan atau inovasi bagaimana baiknya keamanan di kampung tersebut. Jadi teman-teman mahasiswa juga saya harapkan kami sangat perlu pemikiran dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang masih muda, kemudian cara berpikirnya jauh lebih baik daripada yang sudah tua-tua. Bagaimana ini dia bisa berinovasi di masing-masing bidang ini yang saya sebutkan nanti. Silakan bisa dikolaborasikan di sana. Misalnya di suatu wilayah itu rawan pencurian sapi, jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa membuat penelitian misalnya di situ, kemudian juga bisa hasil penelitian itu bisa memberikan saran masukan kepada Muspika,
ke Kapolsek, Camat maupun dan Ramil ataupun kepada Kepala Desa, Babin Kamtibmas dan Babinsanya untuk kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah terkait dengan tangguh keamanan dan ketertiban ini. Kemudian yang ketiga yaitu tangguh kesehatan. Apabila di Universitas Wiraraja ada fakultas kesehatan atau di bidang kesehatan atau mungkin ada fakultas kedokteran di sini sangat bagus sekali untuk kita bisa langsung turun gunung, kita bisa mengapresiasikan langsung, kita bisa menerapkan langsung ilmu yang kita dapat dari bangku kuliah untuk bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan ini kami harapkan teman-teman mahasiswa bisa berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman rekan-rekan medis puskesmas di masing-masing wilayah. Jadi di masing-masing desa, di masing-masing wilayah mereka punya pustu, punya puskesmas, punya posyandu. Nah, saya harap teman-teman mahasiswa yang dari kesehatan bisa masuk di Satgas ini ataupun masuk di bagian ini, yaitu tangguh kesehatan. Bagaimana kita bisa memberikan ilmu kita, membantu puskesmas yang ada di situ, memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan, terutama terkait dengan pandemi COVID ini. Nah, kira-kira begitu. Misalnya contoh, ada warga pendatang atau ada warga di situ yang sakit, gimana kita harus memperlakukan orang yang sakit tersebut, tahapan-tahapannya seperti apa, di sini juga sudah ada. Nah, jadi di Kampung Tangguh Semeru ini kita sudah lengkapi dengan struktur di masing-masing kriteria tadi. Nah, kemudian di sini ada tangguh posko informasi, misalnya ada mahasiswa Unija yang di bidang teknik informasi atau fakultas komputer itu ada fakultas komputer misalnya di sini. Jadi di posko Kampung Tangguh Semeru itu nanti bisa ditempati teman-teman mahasiswa. Jadi di sini kita bisa menyaring mana informasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan, seperti informasi hoax selama ini. Itu bisa disterilkan, bisa oleh teman-teman mahasiswa, jadi memberikan pemberitaan yang benar, yang baik. Jadi memberikan informasi edukasi yang baik kepada masyarakat, terutama informasi-informasi tentang Corona COVID. Setiap waktu tim gugus pusat maupun tim gugus provinsi maupun kabupaten dia memberikan update-update informasi, berita-berita informasi, kemudian arahan-arahan, himbauan-himbauan terkait dengan pandemi COVID ini bisa disalurkan melalui tangguh posko informasi. Informasi ini baik bisa berupa sosialisasi, edukasi secara langsung, baik itu melalui cetak, media, elektronik, ataupun bisa melalui alat komunikasi HT atau yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi ini merupakan juga tanggung jawab dari teman-teman mahasiswa, bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menyaring informasi yang nggak benar, informasi yang salah, informasi yang negatif, bisa menyiarkan, memberitakan informasi yang positif, informasi yang memang benar kepada masyarakat. Karena ini sangat penting sekali, terhadap situasi Kamtibmas yang nantinya akan berpengaruh di lingkungan masyarakat apabila masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar. Kemudian di sini ada tangguh SDM. Tangguh SDM ini juga dalam arti kata teman-teman mahasiswa bagaimana memberikan kesadaran, mengajak kesadaran kepada masyarakat untuk kita bisa menuju new normal atau sekarang istilahnya
kebiasaan hidup yang baru, membiasakan hidup yang baru, kita bisa mengajarkan kepada warga kita, masyarakat kita untuk satu, hidup disiplin. Yang kedua, kita bisa hidup bersih. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyiapkan sarana prasarana, tempat cuci tangan, kemudian juga kita juga menyarankan kepada warga untuk kita tetap menggunakan masker, kemudian juga menjaga physical distancing dan social distancing. Nah, jadi kita menjadi relawan untuk bagaimana kita bisa merubah SDM, sumber daya manusia masyarakat Madura Sumeneb yang mungkin awalnya kurang menjaga kesehatan, kita sekarang ajak mereka untuk disiplin menjaga kesehatan mereka, minimal untuk diri sendiri maupun dan keluarga, ya, anak, istri dan keluarga yang ada di rumah, minimal itu. Jadi ini di tingkat SDM, bagaimana kita menyarankan mereka untuk tidak berkerumun, bagaimana kita bisa menyarankan mereka apabila di situ ada suatu kegiatan masyarakat, di situ juga harus dijaga physical distancing-nya juga. Tempat duduknya, kemudian sarana cuci tangan kita mempersiapkan, kemudian warga yang datang ke situ, kegiatan di situ dia juga wajib menggunakan masker. Nah, misalnya. Kemudian juga dia physical distancing, jaga jaraknya juga diatur dan lain sebagainya. Jadi ini kami juga meminta kepada teman-teman mahasiswa menjadi relawan duta untuk pencegahan COVID-19 ini. Termasuk juga di situ keluar masuknya warga. Jadi warga-warga yang dari luar, karena penyebaran COVID di Sumeneb ini awal mula itu dari klaster luar. Jadi dari klaster Surabaya. Surabaya masuk ke Sumeneb. Yang awalnya Sumeneb itu zona hijau, sehingga dimasukin oleh orang dari luar dari Sumeneb, akhirnya menyebar sampai sekarang sebanyak 202. Sampai detik ini sudah 202 orang yang terkonfirm COVID di Kabupaten Sumeneb ini dengan tingkat kesembuhan 160. Jadi kita sudah sangat tinggi, sudah mendekati 80% tingkat kesembuhan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang kami lakukan, apalagi kami nanti dibantu oleh teman-teman mahasiswa. Ada beberapa teman-teman mahasiswa yang kemarin ikut di dalam rapat tim gugus dengan tim gugus COVID Kabupaten Sumeneb. Saya sudah menyarankan kepada teman-teman mahasiswa bahwa rumah kalian itu ada di kampung. Di kampung-kampung itu ada rumah kalian, yaitu Kampung Tangguh Semeru. Coba rekan-rekan bisa mencari Kampung Tangguh Semeru, rekan-rekan bisa mengapresiasikan inovasi-inovasi pemikiran dari teman-teman mahasiswa, apa yang bisa teman-teman mahasiswa sumbangsikan kepada mereka, kepada rakyat, kepada masyarakat kita, kepada saudara-saudara kita di kelurahan maupun di RT RW. Di tingkat RW dan tingkat RT. Memang kita tidak mengadopsi di tingkat desa karena cukup luas, jadi kita perkecil di tingkat RW dan RT. Nah, kira-kira Kampung Tangguh ini kita fokuskan ke situ. Kemudian yang berikut, yang keenam adalah Tangguh Budaya. Itu hampir sama dengan SDM tadi, yaitu bagaimana kita bisa mereformasi budaya masyarakat kita. Yaitu memang tidak mudah, ya, merubah suatu budaya dalam suatu wilayah tidak gampang, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Seperti contoh, kita kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada para kiai, ulama, masyayikh, kita kalau ketemu kita pasti akan cium tangan. Cara kita menyampaikan takdim kita kepada beliau. Namun dengan adanya ini sudah tidak ada lagi kita lakukan hal seperti itu, karena kita harus menjaga kontak fisik, kontak badan langsung, sehingga kita bisa menyampaikan takdim kita tidak dengan cara seperti itu. Itu adalah sebuah perubahan budaya-budaya. Kira-kira seperti itu. Nah, di situ juga ada peran kami minta daripada masyarakat, bagaimana kita bisa mensosialisasikan ini, mengedukasikan ini, terutama kepada kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat di Sumeneb ini dengan kultur budaya di Sumeneb yang begitu kental, tingkat kekerabatannya tinggi.
terbukti kita punya di sini tanian lanjeng katanya. Nah di situ itu tingkat kekerabatannya cukup tinggi. Bagaimana dengan tingkat kekerabatan yang cukup tinggi dengan budaya yang turun temurun kita lakukan, kita bisa memberikan edukasi kepada mereka. Misalnya pada saat di situ ada pengajian, ada kegiatan keagamaan maupun kegiatan pernikahan dan lain sebagainya, kita bisa di situ selalu menyampaikan physical distancing dan social distancingnya harus terjaga. Kemudian juga sarana prasarana kebersihan, cuci tangan, sabun dan lain sebagainya. Kemudian juga alat pelindung diri APD, salah satunya masker. Syukur-syukur dia pakai face shield misalnya dan lain sebagainya. Nah ini juga salah satu di kriteria yang keenam, yaitu tangguh budaya. Jadi kita bisa membiasakan, kita menuju untuk merubah kebiasaan dengan kehidupan yang baru, untuk menuju kehidupan kita yang baru, kita sudah membiasakan masyarakat, mengajarkan sedikit demi sedikit, ya, yang dilakukan oleh semua yang stakeholder yang ada, tidak hanya dilakukan oleh TNI Polri, kemudian pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, juga dilakukan oleh LSM, dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemarin kami dari Polres, kami sudah mengundang beberapa tokoh agama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren yang ada di Sumeneb, untuk kita juga memberikan pemahaman seperti ini, informasi seperti ini, yaitu tangguh SDM dan tangguh budaya. Bagaimana kehidupan para santri di pondok, dia tetap melakukan kegiatan proses belajar mengajar, namun dia juga bisa mengikuti protokol-protokol kesehatan juga di dalam pondoknya tersebut. Ini adalah merubah kebiasaan warga masyarakat itu tidak mudah. Memang perlu proses dan perlu kebersamaan kita semua. Ya, perlu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang ada, terutama dari teman-teman mahasiswa, teman-teman yang terpelajar, yang tingkat SDM-nya sudah cukup baik. Nah, kira-kira begitu. Dia bisa memberikan, minimal kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, bapak ibu kita, adik-adik kita, saudara kita, paman, bibi kita dan lain sebagainya. Minimal itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Syukur-syukur bisa merubah yang lebih banyak lagi. Kemudian budaya ini juga, kita berobat warga sakit misalnya. Kebiasaan masyarakat kita ada sakit, kita jarang kita mau berobat ke puskesmas. Jadi kita mengarahkan mereka pada saat kita sakit, ayo kita bawa mereka ke puskesmas. Kira-kira seperti itu. Sekarang juga puskesmas yang saya dengar juga dengan biaya yang sangat rendah, apalagi mereka mengantongi BPJS ataupun surat keterangan tidak mampu. Saya pikir di puskesmas bisa biaya rendah atau mungkin bisa gratis. Itu yang kita arahkan. Jangan sampai ada warga-warga kita sakit nanti larinya kepada dukun. Pada saat lari kepada dukun, ini yang sampai detik ini sangat mewarnai kriminalitas yang ada di Sumeneb, yaitu tuduhan tukang santet. Sehingga dia nanti akan berpengaruh kepada suudon kepada orang. Jadi dia menuduh orang berdasarkan dari keterangan-keterangan mimpi dan lain sebagainya. Ini yang kalau pada saat ada warga sakit, larinya kepada dukun. Jadi kita bisa membiasakan pada saat kita sakit, kita bawa ke puskesmas, diperiksa secara medis, dan diberi obat secara medis ataupun di laboratoriumkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, perubahan-perubahan budaya seperti ini kita kita boomingkan, kita kampanyekan di tingkat-tingkat RT, tingkat RW, sehingga di tingkat paling bawah kehidupan masyarakat kita itu menjadikan suatu kebiasaan, menjadikan suatu budaya yang baik kepada mereka. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, di situ ada tangguh pemulasaran dan pemakaman jenazah. Ini khusus karena ada COVID. Jadi yang ketujuh ini dikhususkan terhadap pasien-pasien COVID. Teman-teman mahasiswa banyak kejadian di wilayah daerah-daerah lain ada pengambilan paksa
pasien-pasien COVID yang meninggal, kemudian dibawa sendiri oleh keluarganya. Dibawa sendiri oleh keluarganya, kemudian dibuka kembali yang sudah dilakukan sterilisasi oleh pihak rumah sakit. Nah, itu akan menyebabkan tingkat penularan yang cukup tinggi, tingkat tracing yang cukup banyak, sehingga pasien-pasien COVID ini tidak akan pernah habis, akan selalu terus bertambah. Nah, oleh karena itu di kriteria ketujuh ini tangguh pemulasaran dan jenazah. Kalau pemulasaran ini memang dilakukan oleh pihak rumah sakit terkait dengan sterilisasi jenazah, kemudian juga pembungkusan, kemudian juga pengafanan, kemudian penyolatan juga ini sudah include di dalam rumah sakit apabila ada pasien yang meninggal karena COVID. Namun untuk yang pemakaman kita tidak semua, karena pada saat melakukan pemakaman kita harus menggunakan baju hazmat, ya. Baju hazmat yaitu yang baju putih-putih seperti astronot, itu yang harus kita lakukan karena untuk menjaga tertular dari si pasien tersebut. Itu kita juga ada beberapa kemarin dari mahasiswa Universitas Wiraraja, ada 2 kali kami lakukan pelatihan bersama dengan Kampung Tangguh Semeru di Kelurahan Satelit, di Perumahan Satelit. Jadi ada beberapa relawan dari Universitas Wiraraja yang sudah bergabung dengan kami, dan kami sudah 2 kali melakukan pelatihan itu. Jadi pada intinya Kampung Tangguh Semeru, rohnya Kampung Tangguh Semeru itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah RT, sebuah RW, dia yang tangguh, dia yang kuat, ya, bisa mengatur warganya, bisa menghidupi warganya, bisa mandiri dengan kaki dia sendiri, warga di situ bisa guyup, bisa kompak, kemudian melalui wadah Kampung Tangguh itu bisa menjadikan wadah untuk bisa menjadi jembatan untuk ke pemerintah daerah. Misalnya satu contoh, di dalam warganya tersebut, di situ ada warga yang kurang mampu, tapi di warga tersebut belum terdata oleh desa, dia masuk di dalam keluarga penerima manfaat, misalnya yang berhak mendapatkan bantuan. Nah, di situ kita bisa menjadikan jembatan kepada dinas-dinas, misalnya dari dinas sosial, kepada dinas desa, ataupun kepada dinas tenaga kerja yang merupakan program-program dari pemerintah. Kita bisa ngawal dari situ. Kita bisa membantu masyarakat kita di situ untuk menyampaikan kepada dinas-dinas terkait dengan hak-hak mereka yang harus mereka penuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di situ banyak sekali peran-peran mahasiswa yang harus rekan-rekan mahasiswa ambil alih di situ. Di situ banyak teman-teman mahasiswa bisa mempraktekkan kemampuan teman-teman di bangku kuliah, bisa langsung dipraktekkan langsung nyata di situ. Menjadikan asistensi. Bisa memberikan pendampingan kepada warga sehingga bisa memberikan informasi yang terarah. Kira-kira seperti itu. Saya pikir itu konsep dari Kampung Tangguh Semeru. Kemudian di sini sudah ada kurang lebih 300 Kampung Tangguh Semeru yang sudah kita bentuk di Kabupaten Sumeneb. Jadi teman-teman bisa sesuai dengan alamat dari rumah masing-masing, teman-teman mahasiswa bisa langsung bergabung di unit Kampung Tangguh yang sudah kita bentuk. Begitu, Bu. Bu Bulan, saya pikir begitu. Mungkin ada dari teman-teman mahasiswa kita bisa 2 arah. Baik, Bapak. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakapolres atas penyampaian materinya yang begitu luar biasa, Pak. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik mahasiswa peserta KKN ketika memilih menjadi relawan Kampung Tangguh. Di sana sudah ada gambaran bagi adik-adik tentang jenis program kegiatan apa yang akan dilakukan oleh relawan Kampung Tangguh tersebut. Tentunya ini sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh tim gugus Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Sumeneb.
Antara lain seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wakapolres tadi, ada ketangguhan lumbung atau pangan, ada ketangguhan ketertiban dan keamanan, ada program ketangguhan kesehatan, ada ketangguhan informasi, dan yang kelima ada ketangguhan SDM, yang keenam ada ketangguhan budaya, dan yang terakhir yang ketujuh ada ketangguhan pemulasaran dan pemakaman jenazah. Baik, kita lanjut dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan dari adik-adik sekalian maupun dari dosen pembimbing kepada narasumber yang pertama, yaitu kepada Bapak Wakapolres terkait topik relawan Kampung Tangguh. Namun sebelumnya kepada operator, mohon semua peserta untuk di-mute dulu, operator. Dan nanti bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Nanti kita atur setiap pertanyaan langsung dijawab oleh narasumber. Begitu ya Bapak Ibu. Monggo kami persilakan. Baik, kita kasih kesempatan kepada kelompok 25 atas nama Ahmad Syarifuddin. Monggo ya, Mas baik. Ahmad Syarifuddin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya bisa terdengar dengan baik ya. Ketika berbicara program Kampung Tangguh ini, ternyata menurut pandangan saya tidak hanya fokus dalam persoalan penanganan COVID, melainkan juga ada beberapa hal melihat persoalan secara universal di sebuah kampung di lingkup terkecil itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, dari semua itu, maka tidak terlepas adanya peran pendidikan. Karena peran pendidikan ini sangat menunjang dalam mengatasi berbagai persoalan. Khususnya ini termasuk tangguh SDM juga bagaimana kita menyadarkan masyarakat itu perlu peran pendidikan. Pertanyaannya, apakah peran pendidikan itu bisa masuk dalam program Kampung Tangguh ini, Bu? Sementara yang saat ini juga terjadi adalah akses yang susah dijangkau oleh siswa-siswa yang khususnya sekarang menghadapi pendidikan secara daring. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mas Ahmad Syarifuddin. Baik Bapak, untuk pertanyaan dari Mas Ahmad Syarifuddin, apakah peran pendidikan bisa masuk dalam program Kampung Tangguh ini Bapak? Kami persilakan kepada Bapak Wakapolres untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Bu Wulan. Bu Bulan apa Bu Wulan? Bu Wulan. Bu Wulan. Ibu Wulan, ya baik, terima kasih terkait dengan mungkin kita lebih banyak ke diskusi ya. Jadi kita sharing diskusi dalam arti kata kita tukar pikiran terkait dengan bagaimana Kampung Tangguh Semeru ini bisa menjadi sebuah program unggulan dan betul-betul bisa dirasakan betul oleh masyarakat kita. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa disitulah peran mahasiswa, disitulah peran teman-teman mahasiswa semua, bagaimana menurut teman-teman mahasiswa baiknya Kampung Tangguh Semeru ini. Seperti tadi saya contohkan, apabila misalnya ada warga masyarakat kita yang mereka merupakan sebagai penerima manfaat atau mereka yang di bawah garis kemiskinan, orang yang berhak seharusnya menerima, tetapi dia tidak tercatat oleh desa. Nah, disitulah peran teman-teman mahasiswa untuk bisa menjembatani masyarakat kita kepada desa, pemerintahan desa, maupun juga kepada dinas sosial. Begitu juga tadi pertanyaan dari Mas Ahmad tadi, kalau memang di situ menurut teman-teman mahasiswa itu perlu pendidikan Kampung Tangguh Semeru itu untuk dimasukkan di dalam kurikulum pembelajaran, bisa. Silakan teman-teman mahasiswa bisa menjembatani, melakukan sharing komunikasi dengan dinas pendidikan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa memberikan asistensi. Jadi di Polres ini sudah ada tim POP yang dibuat sedemikian rupa oleh Bapak Kapolda sehingga kita bisa memudahkan kita melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi tim POP itu problem oriented policing. Jadi bagaimana kita mengumpulkan permasalahan-permasalahan di wilayah, di desa, di tingkat RT RW, kemudian kita pecahkan bersama.
Jadi kita pecahkan bersama apa yang menjadi kesulitan masyarakat kita, apa yang harusnya yang dilakukan oleh dinas-dinas itu bisa berangkat dari teman-teman mahasiswa di situ. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa mengkreasikan, bisa menginovasi apa yang kira-kira di Kampung Tangguh itu di kampungnya itu perlu dibuat apa. Kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak terbatas, bisa kepada dinas-dinas yang lain. Dan sekarang untuk di tingkat kabupaten seluruh mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian perangkat-perangkat di bawahnya kepala OPD, dinas-dinas ini sudah mengetahui apa yang terjadi dengan program Kampung Tangguh Semeru. Jadi pada saat teman-teman berbicara terkait dengan Kampung Tangguh Semeru di rumah, di wilayah teman-teman sendiri, insya Allah kepala-kepala dinas semua akan nyambung di situ, sudah nyambung mereka. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan dinas sosial, apa dinas sosial hubungannya dengan Kampung Tangguh Semeru. Mungkin di situ ada bantuan sembako, dia bisa menyalurkan kepada Kampung Tangguh Semeru. Ada berapa warga yang kurang mampu di situ, dia bisa. Ada berapa data dari BLTDD dari warganya yang memang belum tercover, itu bisa disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ataupun inisiasi-inisiasi yang lain, itu bisa. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi itu bisa langsung kita bisa mengkreasikan itu, bisa menyampaikan kepada stakeholder. Tentunya bisa didampingin oleh kami, ya. Kami dari tim BOP Polres, kami selalu akan memberikan asistensi. Teman-teman bisa komunikasi kepada kami kapanpun, setiap saat pun, kapanpun kita bisa bersama-sama bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Wulan. Baik Pak, kami sampaikan terima kasih Pak Waka. Jadi demikian tanggapan dari Pak Waka Polres ya, Mas Ahmad Syarifuddin. Jadi di mana peran praktisi akademisi bagi dunia pendidikan, misalkan karena di masa pandemi ini hampir semua instansi pendidikan itu menerapkan pembelajaran daring. Disitulah bentuk inisiasi dari mahasiswa untuk ikut terjun ke dalam program Kampung Tangguh tersebut. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada M. Mujib dari Prodi Administrasi Publik. Ya, Mbak Wulan, mungkin saya tambahkan sedikit. Baik, Pak. Mbak Wulan, mungkin saya tambahkan sedikit tadi terkait pendidikan. Jadi teman-teman tidak hanya bisa menjembatani antara masyarakat kepada dinas terkait di atasnya, juga teman-teman mahasiswa juga bisa langsung memberikan pembelajaran di situ. Misalnya di situ banyak anak-anak yang putus sekolah dan lain sebagainya. Dengan adanya Kampung Tangguh Semeru itu, kita bisa mengumpulkan anak-anak kita, adik-adik kita yang putus sekolah, yang tidak mampu ekonomi, dia tidak mampu, dia bisa melakukan, tidak bisa dia bersekolah, kita bisa mengumpulkan tersebut karena Kampung Tangguh Semeru ini adalah rumah besar kita. Nah, rumah besar kita ini mau diisi apa oleh teman-teman mahasiswa? Oh, pantasnya ini di depan teras dikasih ini, oh di dalam rumah dikasih, oh di halaman ini dikasih ini. Gimana itu kita minta pemikiran, peran serta dari teman-teman mahasiswa. Kira-kira begitu. Kita bisa mengisi di situ. Misalnya ada buta huruf, ada buta aksara, kita juga bisa di situ. Nah, untuk sarana prasarana nanti kita merupakan pemikiran kita semua, baik dari masyarakat di kampung itu. Misalnya mereka membutuhkan kertas, membutuhkan ini. Jadi pengadaan itu kita bangun aspirasi dari masyarakat yang ada di kelurahan, di RT itu. Juga ada misalnya nanti dari donatur ataupun mungkin dari bantuan dinas-dinas itu, disitulah peran masyarakat mahasiswa ya yang bisa dilakukan. Jadi dia bisa langsung action, dia juga bisa menjembatani dengan pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Bu Wulan, terima kasih. Baik Pak. Mas Ahmad Syarifuddin, sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Wakapolres? Bisa diterima, Mas? Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Muhammad Mujib dari Prodi Administrasi Publik. Monggo disampaikan pertanyaannya, Mas. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Nah, di sini saya
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini yang ingin saya tanyakan terkait Kampung Tangguh Semeru itu adalah Kampung Tangguh Semeru ini adalah sebuah program yang mungkin nanti akan kebijakan itu berada di kepala desa. Di sini kita sebagai relawan dari kampus ataupun STM ataupun perwakilan dari kampus melakukan KKN untuk terjun ke desa. Di sini kami tentunya juga mempunyai program yang diterapkan dalam desa. Nah, masalahnya di sini, ketika kita sudah menjadi relawan dan kita juga memiliki program, tapi program itu tidak memiliki korelasi antara program yang kita inginkan dengan kepala desa. Karena di sini pemangku kebijakan itu tertinggi adalah kepala desa. Bagaimana caranya kita untuk mengkorelasikan program itu sehingga program ini sama-sama dijalankan, sehingga nanti mungkin program yang dijalankan oleh kepala desa ini bisa berjalan dan program yang diberikan oleh kita juga bisa berjalan demi kebaikan masyarakat. Nah, untuk pertanyaan kedua, ketika kita sudah mengadakan program, misal kita berinisiasi membuat program seperti hidroponik sebagai ketahanan pangan, akan tetapi kita di sini mengalami kesulitan seperti penggalangan dana untuk program tersebut. Nah, bagaimana solusi yang bisa diberikan oleh Bapak pemateri? Mungkin. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Mujib. Mungkin Bapak Wakapolres bisa segera ditanggapi pertanyaannya, Pak. Yang pertama adalah ya, baik, Mbak. Yang pertama adalah bagaimana ketika ada inisiasi program dari mahasiswa yang ternyata tidak disepakati oleh pemangku wilayah tersebut. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Jadi di desa, struktur desa itu sudah ada struktur organisasi, kemudian program pembangunan desa di situ juga sudah terprogram. Dan ada strukturnya di situ, ada BPBD, ada BPD, dan perangkat-perangkat yang lain. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa di sana bukan berarti teman-teman mahasiswa membuat suatu kegiatan yang di luar dari situ. Jadi konsep kita ada 7. Konsep kita untuk Kampung Tangguh Semeru itu ada 7. Bagaimana teman-teman bisa mengapresiasikan ke-7 kriteria di Kampung Tangguh tadi, yaitu ketahanan pangan. Tadi sudah disebutin oleh Mas Mujib tadi untuk membuat hidroponik. Itu bagus di situ. Jadi hidroponik itu dia bisa masuk di situ, dia bisa dimanfaatkan oleh warga, terutama warga-warga yang tidak mampu di situ. Itu sangat baik sekali. Terus tadi pertanyaannya, biayanya dari mana? Nah, disitulah bagaimana kita bisa di suatu wilayah di situ dia bisa kuat. Jadi dia juga bisa menghidupin warganya juga di situ. Jadi bagaimana seorang mahasiswa dia bisa mempresentasikan apa yang menjadi pemikiran mereka. Dia bisa memberikan gambaran kepada masyarakat apa yang akan dia lakukan. Pencapaian-pencapaian targetnya nanti seperti apa. Nah, oleh karena itu tidak perlu kita melakukan kegiatan yang besar dulu. Kita memberi contoh dulu dengan yang kita mampu. Dengan biaya yang seadanya kita berikan contoh kepada masyarakat sehingga itu akan menjadikan a priori bagi masyarakat untuk mengikuti setelah mereka bisa membuktikan, oh ini banyak manfaatnya, oh ini bagus dan lain sebagainya. Dengan sendirinya nanti masyarakat juga akan mengembangkan di situ. Intinya begitu. Jadi tidak selalu mahasiswa itu harus membuat suatu perubahan yang besar, tetapi berikan mereka edukasi, berikan mereka pendidikan, berikan mereka itu ilmu, skill lah, kira-kira seperti itu. Ayo Pak, kita bikin seperti ini, sehingga kita nanti kita bisa membantu warga kita, keluarga kita yang kurang mampu, kira-kira begitu. Dengan apa? Kita buat hidroponik. Hidroponik seperti apa? Jelaskan, hidroponik ini seperti ini. Nanti manfaatnya, ini nanti dari masa tumbuh ke masa panennya sekian lama dan lain sebagainya. Ini biayanya sekian, cara perawatannya mudah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang kepada perangkat desa dan kepala desa, memang kita tidak karena mereka punya anggaran dana desa dan ADD, anggaran dana desa dan dana desa. Nah, anggaran dana desa dan dana desa tersebut itu sudah terprogram dalam per tahunnya. Nah, jadi saya harap teman-teman mahasiswa melakukan KKN di situ. Nah, kita ngikutin apa sih program dari desa itu, apa yang bisa kita lakukan untuk program itu. Minimal kita punya 7 kriteria di Kampung Tangguh Semeru tadi, yaitu ketahanan pangan. Bagaimana misalnya nanti ada teman-teman mahasiswa dari
pertanian atau peternakan atau perikanan, dia membangun kolam, mengajarkan warga membuat kolam sehingga kolam itu diberi bibit-bibit ikan, sehingga itu juga akan juga bermanfaat kepada masyarakat. Ikan-ikan yang kita buatkan tadi. Kemudian mungkin dari teman-teman perkebunan atau pertanian, misalnya ada di fakultas di sini, bagaimana kita memberikan edukasi untuk menanam bibit-bibit yang baik. Nah, untuk mendapatkan bibit-bibit itu, mungkin kita bisa komunikasikan dengan Dinas Pertanian atau Perkebunan. Kira-kira seperti itu. Itulah inisiasi-inisiasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dia juga bisa langsung bermain dengan masyarakat, juga bisa memfasilitasi masyarakat kepada dinas yang ada di atasnya. Atau dia bisa berkomunikasi dengan kepala desa yang ada di situ. Kira-kira seperti itu. Begitu, Bu Wulan. Dari saya, makasih. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana Mas Muhammad Mujib? Bisa diterima penjelasan dari Pak Waka? Ya, Ibu sudah bisa diterima. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita kasih kesempatan lagi kepada penanya. Monggo silakan untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Monggo adik-adik peserta KKN, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Baik, Mbak Wulan, sambil menunggu yang bertanya mungkin. Iya, Pak. Sambil menunggu teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, mungkin saya isi supaya tidak kosong, saya tambahkan lagi sedikit. Baik, bisa? Ini ada pertanyaan, Pak. Ini ada pertanyaan. Oh, iya, boleh. Sebentar, Pak. Mungkin bisa dikasih ya. kesempatan dulu bagi yang bertanya. Ya. Baik. Saya persilakan kepada Mbak. Loh. Oh, hilang lagi, Pak. Monggo, Pak. Dilanjut saja, Pak. Nggak jadi bertanya sepertinya, Pak. Ya, baik. Di Polres ini ada tim POP, Mbak Wulan. Jadi di Polres ini ada tim POP yang diawaki oleh Pak Kasat Binmas, Pak KBU Binmas, dan stafnya. Jadi bisa setiap saat teman-teman mahasiswa bisa sharing-sharing, bisa tukar pikiran, komunikasi, ataupun bisa sama-sama turun ke lapangan bersama-sama kami untuk bagaimana kita bisa membangun Kampung Tangguh ini sesuai dengan harapan. Memang tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad, tidak hanya untuk pandemi COVID. Memang dengan adanya pandemi COVID ini, muncullah inisiasi dari Bapak Kapolda terkait Kampung Tangguh Semeru ini. Dengan programnya POP, kami juga mengadopsi metode SARA. SARA itu scanning, analyzing, respon, dan assessment. Jadi pada prinsipnya, scanning ini bagaimana kita itu mengenali permasalahan yang ada di situ, kemudian kita menganalisis, kemudian respon kita yaitu dengan adanya Kampung Tangguh tersebut, kemudian yang terakhir asesmen yaitu evaluasi. Jadi kita pada saat kita membangun sebuah Kampung Tangguh, kami tidak kami lepas, tapi tetap kami dampingi, kami asistensi apa yang kira-kira kurang, apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Nah, dalam proses asistensi tersebut kami ada tim POP Polres. Nah, tim POP Polres alangkah baiknya kalau kita bersama-sama dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama dari teman-teman mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Terkait khusus untuk pandemi COVID, jadi kita memiliki program kemarin 3T. Yaitu testing, yang kedua tracing, yang ketiga adalah treatment. Nah, ini yang kita selalu gaung-gaungkan, Mbak. Ya, sehingga tingkat kesembuhan kita ini cukup tinggi, 160 dari 200 orang yang terpapar. Kemudian juga tingkat yang kematiannya yang sangat rendah. Jadi kami salah satu di Jawa Timur yang tingkat kematiannya itu sangat rendah, hanya 8 kami, itu pun meninggalnya bukan dari Sumedang, jadi dari rumah sakit rujukan, dari Pamekasan, dari Surabaya, dan lain sebagainya. Yang murni dari sini hanya separuh saja. Itu sangat pencapaian yang sangat luar biasa dengan adanya program 3T, testing, tracing, dan treatment. Bagaimana kita bisa melakukan testing, yaitu dengan adanya
kesadaran masyarakat tadi. Jadi masyarakat sadar untuk memeriksakan dirinya sehingga pada saat nanti kita lakukan misalnya mereka ada virus tersebut, kita untuk segera kita bisa melakukan pengobatan. Kemudian apabila dia positif, misalnya keluarganya itu kita tracing. Ini tuh yang kedua, sehingga tidak menularkan ke banyak orang yang lain. Kemudian yang ketiga ada treatment, yaitu bagaimana kita cara mengobatin mereka, memperlakukan mereka. Kira-kira gitu. Jadi di Kampung Tangguh Semeru itu juga ada rumah isolasi. Jadi di Kampung Tangguh Semeru ada rumah isolasi mandiri. Jadi apabila ada warganya yang terpapar di situ, dia bisa diisolasi di situ. Kemudian dari tim kesehatan dia memberikan pengobatan, pengecekan setiap hari. Dari tim lumbung pangan dia memberikan itu bantuan makanan sehingga mereka betul-betul terjamin. Kira-kira seperti itu. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan kembali oleh teman-teman mahasiswa. Iya, baik Bapak. Terima kasih penjelasannya. Kita kasih kesempatan lagi kepada adik-adik mahasiswa atau mungkin dari dosen pembimbing yang ingin menanyakan terkait dengan Kampung Semeru, Kampung Tangguh Semeru. Kami persilakan. Dari saya cukup sudah bulan. KBO apa lagi? Mungkin dari adik-adik peserta KKN, kami persilakan untuk memilih menu raise hand terlebih dahulu. Ini mahasiswa KKN, yang mahasiswa KKN ya, yang ke wilayah-wilayah gitu ya. Jadi mungkin tambahan bulan untuk mahasiswa KKN, kalau memang ini teman-teman audien ini teman-teman mahasiswa KKN, jadi KKN itu kan biasanya dia ada turun ke lapangan beberapa ada waktu ya, mungkin ada 2 minggu atau mungkin 1 bulan dia. Kemudian dia bisa masuk kepada 7 kriteria tadi. Kira-kira mana yang bisa dia masuki sesuai dengan disiplin ilmunya. Kemudian berilah dia itu masyarakat di situ, warga di situ, atau pengurus-pengurus yang ada di situ diberi masukan, diajarkan misalnya cara pembukuan. Misalnya di sini ada mahasiswa akuntansi, bagaimana cara pembukuan yang baik. Kira-kira seperti itu, sehingga dia juga bisa mengajarkan administrasi di Kampung Tangguh Semeru tadi, administrasinya seperti apa, kira-kira seperti itu. Kemudian misalnya di situ ada mahasiswa pertanian, kita ambil beberapa warga, kita ajak, ayo kita bikin seperti tadi Mas Muji bilang hidroponik, kira-kira begitu. Atau mungkin ada mahasiswa perikanan, ayo kita bikin Pak kolam yang mungkin dari pot. Ada pot itu ditanamin bunga, kemudian di situ ditaruh juga yang mudah, yang kira-kira masyarakat itu mudah dengan biaya ringan, mudah dia lakukan dan bisa bermanfaat, yang sangat banyak manfaatnya. Kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana dari teman-teman mahasiswa di situ bisa masuk di dalam program itu sehingga minimal dia bisa memberi warna kepada kampung tangguh yang ada di masing-masing wilayah mereka tempat KKN. Berilah mereka warna, beri mereka warna di situ. Kemudian nanti saya juga akan saya sampaikan kepada Pak Kapolsek, kepada Babin Kamtibmas, di mana di situ ada teman-teman mahasiswa yang KKN untuk dia bisa turun bersama-sama memberikan asistensi pendampingan di situ. Minimal dia bisa berdiskusi, berkomunikasi. Kemudian mungkin ada saran masukan kepada desa yang disampaikan ke kepala desa, silakan saja. Kira-kira seperti itu. Masalah nanti kepala desa ngikut atau tidak itu urusan kepala desa. Minimal teman-teman sudah bisa berbuat. Saya harapkan teman-teman mahasiswa di wilayah dia bisa berbuat. Dia bisa action. Apa yang dia bisa lakukan? Dia bisa pembukuan, bikinlah itu pembukuan. Kira-kira begitu. Dia bisa membantu puskesmas di situ untuk antar obat. Kasihlah itu obat. Bagaimana cara rekam medik, membuat kolom-kolom rekam mediknya, bagaimana membuat jadwal-jadwal pasien itu minum dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang bisa memberikan manfaat
gitu. Kira-kira begitu. Masyarakat untuk bertanam, ajaklah beberapa orang untuk ayo kita bertanam, kita jadikan contoh yang lain. Kemudian nanti kita asistensi mereka. Kira-kira seperti itu. Ini pesan saya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa turun ke sana, dia tidak bisa dengan mudah harus melakukan apa yang ada di ekspektasi pemikiran mereka. Tidak mungkin. Kira-kira seperti itu. Bagaimana yang ada di ekspektasi pemikiran teman-teman mahasiswa, kita tularkan kepada mereka, kita jual kepada masyarakat, kita berikan dia action nyata, kegiatan karya nyata kita kepada masyarakat. Perkara masyarakat mengikut atau tidak itu kita serahkan kepada masyarakat. Kita sudah memberikan warna, bagaimana kita bisa memberi warna manfaat yang betul-betul dirasakan nanti oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mbak Bolan. Baik, Bapak. Ya, baik, bagi adik-adik peserta mahasiswa yang ingin memilih menjadi relawan Kampung Tangguh, silakan bergabung dengan tim gugus Kampung Tangguh Semeru, dan silakan adik-adik berinisiasi sesuai dengan program tangguh yang sudah ditetapkan oleh tim gugus Kampung Tangguh Semeru tersebut. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan oleh adik-adik peserta KKN. Kami persilakan, kami kasih kesempatan lagi kepada adik-adik peserta. Mbak Wulan. Oh, ada pertanyaan lagi, Bapak? Ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Syarifuddin lagi, Bapak. Monggo, silakan Mas Ahmad disampaikan pertanyaannya. Iya, baik. Pertanyaannya, saya kan dari administrasi ya, Bu. Bagaimana nanti di KKN ini saya bisa mengimplementasikan apa teori-teori yang saya pelajari nanti di lapangan, gitu kan? Berkaitan dengan administrasi, tentu bagaimana nanti di program tangguh ini, Kampung Tangguh ini kira-kira berlaku enggak kalau misalkan arah programnya kami itu mengarah kepada praktek administrasi di aparat desa misalkan, karena tidak terpungkiri maladministrasi itu pun kerap terjadi, misalkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelayanan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik gitu, Bu. Kira-kira berlaku enggak untuk itu? Maksudnya Mas Ahmad ini, Mas Ahmad ingin bergabung menjadi relawan Kampung Tangguh, dan nanti inisiasi program kerjanya adalah ingin mengimplementasikan tentang praktek administrasi di desa, seperti itu? Iya, iya. Iya. Iya, baik. Bapak Wakapolres, monggo ditanggapi, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Mas Saifuddin. Ini pertanyaan bagus, Mas Saifuddin dari administrasi. Jadi, Mas Saifuddin, bagaimana ilmu yang Mas Saifuddin miliki, kita memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, pelatihan kepada warga kita, masyarakat kita, administrasi yang baik dan benar. Jadi kita tidak boleh kita pesimis dulu. Banyak warga kita di perangkat-perangkat di RT, RW yang baik-baik itu banyak sekali. Jadi berikan mereka itu administrasi yang benar itu seperti ini, yang baik itu seperti ini. Tidak boleh terjadi mal administrasi seperti ini yang salah, ini yang benar seperti ini. Beri mereka contoh, lakukan apa yang mereka harus lakukan, suruh mereka tulis pandu, kemudian Mas Saifuddin nanti bisa memberikan asistensi kepada mereka. Komunikasikan terus sama mereka, kira-kira seperti itu. Jadi jangan kita belum apa-apa kita sudah pesimis, tidak boleh. Biarkan saja, yang benar kita menyiarkan itu, memberikan pembelajaran, pelatihan yang benar, kita tunjukkan kepada masyarakat, yang benar seperti ini. Selama ini seperti apa Pak? Sampai punya, oh seperti ini sudah benar tapi kurang seperti ini, kira-kira begitu. Yang benar seperti ini Pak, untuk administrasi yang ke depan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Untuk masalah tadi maladministrasi dan sebagainya itu hanya oknum. Itu saya pikir oknum. Nah, disitulah peran kita mahasiswa, kita memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang benar. Kita hadir kepada mereka, memberikan suatu ilmu yang benar, pelatihan yang benar, ajaran yang benar. Sehingga masyarakat yang lain yang memang yang memahami yang awalnya maladministrasi itu yang benar, berarti itu salah. Berarti yang benar yang dari Mas Saifuddin. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaan bagus sekali. Saya terima kasih sekali, Mas Saifuddin. Karena nanti di Kampung Tangguh itu
Di situ juga ada struktur organisasinya. Mereka ada struktur organisasi. Biasanya ketua RW menjadi ketua, pembinanya itu kepala desa dan kasun. Biasanya begitu. Kemudian wakilnya itu ada RT dan lain sebagainya. Di situ ada divisinya. Ada unitnya. Jadi administrasi itu saya pikir bisa masuk di semua unit. Bagaimana misalnya dari kita di unit tangguh pangan dan logistik, bagaimana misalnya ada orang nyumbang, bagaimana administrasinya, kemudian penyalurannya ini seperti apa, gimana administrasinya, kemudian kita juga lakukan nanti penyaluran, jangan manggil orang karena itu nanti kena di physical distancing. Mungkin kita nanti yang datengin mereka satu persatu ke rumah-rumah untuk memberikan bantuan-bantuan sembako tadi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti di unit kesehatan Mas Saifuddin juga bisa memberikan administrasi yang baik, bagaimana terkait dengan rekam medik itu seperti apa, mendata identitas pasien seperti apa, memberikan jadwal minum obatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti akan berkembang sendiri di masing-masing situ sesuai dengan disiplin ilmu. Saya pikir itu. Iya, baik Bapak. Gimana Mas Ahmad Syarifuddin, bisa diterima ya penjelasan dari Bapak Wakapolres? Iya, baik. Terima kasih. Ya, adik-adik, barangkali ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Kami persilakan. Ini fakultas apa aja? Kami persilakan adik-adik. Teknik-teknik apa? Teknik sipil. Teknik sipil itu yang bikin jalan gitu. Tidak ada pertanyaan lagi ya untuk Bapak Wakapolres? Oke, Mbak Ulan, mungkin sambil menunggu teman-teman mahasiswa yang masih berpikir, saya pikir di sini saya tanya tadi ada 7 fakultas ya. Saya pikir cukup banyak dan Unija ini akan sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat kita, warga kita. Misalnya seperti PGSD ya. PGSD di situ banyak teman-teman kita, anak-anak kita yang adik-adik kita yang tidak beruntung ya, yang dia tidak bersekolah atau putus sekolah dan lain sebagainya. Disitulah bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa PGSD bagaimana dia bisa menularkan ilmunya di sana. Nah, kira-kira buatlah di Kampung Tangguh Semeru itu adalah rumah kita, buatlah di situ kegiatan. Nah, isilah rumah kita itu diisi dengan kegiatan sesuai dengan ilmu adik-adik. Buat di situ ada sekolah asuh, ada mungkin adik asuh, atau anak asuh kita, atau rumah singgah kita. Rumah singgah kita sekarang ini adalah Kampung Tangguh Semeru. Nah, teman-teman mahasiswa dari PGSD, ajak adik-adik kita di situ yang tidak bersekolah, yang buta huruf, buta aksara, ajak mereka di situ. Ajarkan mereka ilmu-ilmu membaca, menulis, dan lain sebagainya. Bikin di situ bahwa adik-adik mahasiswa punya jawab dan peran untuk negara dan bangsa ini, untuk mencerdaskan bangsa warganya. Itu tugas kita dari mahasiswa. Anggap mereka itu adik asuh kita, rumah asuh kita di situ. Disitulah teman-teman nanti mahasiswa di luar dari KKN itu dia bisa singgah ke situ. Tidak hanya dilakukan oleh teman mahasiswa pada saat KKN saja, tidak. Yang tadi saya bilang asistensi itu kapanpun teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa PGSD di situ punya anak asuh ada 10. Disitulah anak kalian, di situ adik kalian. Datengin mereka. Nah, kira-kira walaupun tidak melakukan pembelajaran setiap hari, misalnya di hari Minggu, hari Sabtu, misalnya kita main di situ 1 jam, 2 jam, kita ajarkan mereka adik-adik itu sangat bermanfaat sekali. Jadi Kampung Tangguh Semeru ini akan hidup di situ nantinya. Kira-kira begitu. Kemudian mungkin ada mahasiswa teknik sipil. Nah, teknik sipil jago dalam bentuk membuat desain ataupun kira-kira. Bagaimana dia membangun sebuah
miniatur di kampung itu, di desa itu sesuai ekspektasi teman-teman coba. Nah, minimal ditawarkan dulu kepada mereka, ditawarkan. Jadi kita tidak utuk-utuk datang langsung merubah desa, tidak. Tidak seperti itu, tapi kita tawarkan kepada mereka. Kemudahan apa dengan adanya program ini, mudahnya nanti apa, manfaatnya apa, kira-kira seperti itu. Misalnya dibuatkan di situ denah kampung misalnya. Warga yang masuk seperti apa, warga yang sakit nanti gimana prosesnya. Kemudian warga yang membutuhkan bantuan pangan itu seperti apa, kira-kira begitu. Dibuatkan denah ataupun sarana prasarana atau SOP. Kira-kira coba dibuatkan SOP nanti didiskusikan di desa situ dengan RT RW. Di situ sangat bermanfaat sekali saya pikir. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan ada? Bapak, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Mas Hairul Anam. Kita beri kesempatan kepada Mas Hairul Anam untuk bertanya dulu Pak. Ya. Ya baik Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, di sini saya ingin bertanya. Di sini sebelumnya saya sudah ditunjuk menjadi relawan Pak di Kampung Tangguh, di mana bertepatan di Setelit Pak, Kampung Tangguh Setelit Pak, di mana kami mahasiswa sudah mengeluarkan beberapa ide, yang mana yang pertama ada hidroponik Pak. Dan yang kedua ada perpus keliling. Yang ketiga ada taman membaca, Pak. Jadi di sini Pak, yang pertama hidroponik, Pak. Di mana mungkinkah Pak dari Wakapolres atau dari pemerintahan Pak untuk membantu Pak untuk melanjutkan proker kami itu Pak. Tapi proker ini Pak sudah memang dari sebelumnya Pak, karena kan kemarin katanya dari Pak Winsa kalau nggak salah Pak ingin diikutkan ke Kampung Tangguh yang sejatim itu Pak. Ya Pak, mungkin hanya itu Pak. Mungkin barangkali ada jalurnya atau bagaimana Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Mas Khairul Anam. Ya, jadi ini yang saya contohkan tadi Mas Khairul Anam ada dengan beberapa kawan mahasiswa yang sudah bergabung dengan kami dari awal. Kebetulan salah satu binaan dari Mas Khairul Anam ini menjadi salah satu kampung tangguh terbaik di Sumeneb ini yang tadi disampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali Mas Khairul Anam. Jadi program Mas Khairul ini sangat luar biasa, hidroponik, perpustakaan keliling, taman membaca. Saya akan tindak lanjutin apa yang kira-kira dibutuhkan di situ, dan saya akan mengajak teman-teman yang lain. Ya, teman-teman yang lain untuk kita bisa melihat di situ. Dan ini tidak hanya kepada Kampung Tangguh Semeru, Kampung Satelit saja, tetapi ini juga berlaku untuk Kampung Tangguh Semeru yang lain. Nah, ini gunanya. Jadi teman-teman mahasiswa ini bisa menjadi menjembatani kepada stakeholder yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kalau itu masyarakat tidak akan mungkin, karena dia sibuk dengan bertani, dia bercocok tanam, dia mencari rumput dan lain sebagainya. Tapi kita lah, seperti tadi Mas Khairul Anam tadi menyampaikan, beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Mas Khairul Anam, cuman ada kendala-kendala seperti itu. Ini menjadikan pemikiran kita bersama, nanti apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, saya terima kasih Mas Khairul Anam, nanti saya akan tindak lanjuti melalui Kapolsek dan Babin Kamtibmas, Babinsa yang ada di situ. Nanti saya akan tindak lanjuti kira-kira apa, setelah dari ini nanti saya akan sampaikan kepada Babin Kamtibmas untuk komunikasi dengan Mas Khairul Anam, apa kira-kira yang perlu di asistensi di sana, apa yang bisa kita lakukan. Nanti saya laporkan juga Bapak Kapolres untuk menjadikan percontohan Kampung Tangguh Semeru yang lain. Terima kasih Mas Khairul Anam. Sesegera mungkin akan kami lakukan nanti komunikasi dari tim BOP Polres juga. Di sini juga ada Pak KBO Binmas. Nanti tim BOP Polres akan segera menghubungi Mas Khairul Anam. Saya minta nomor teleponnya Mas. Nomor telepon Mas Khairul Anam. Iya Pak, saya sudah punya nomor Bapak Pak. Biar nanti saya menghubungi Bapak Pak.
Ya, boleh. Kan kemarin waktu itu saya sudah floorkan semua nomor saya, bisa langsung dikomunikasikan dengan saya bisa. Nanti saya akan gabungkan dengan tim POP Polres, ya, yang digawangi oleh Kasat Binmas dan KBU Binmas Polres Sumeneb ya. Mas Khairul Anam, terima kasih. Ya, Pak. Ya. Boleh satu lagi ya, Pak? Ya, boleh. Ya Pak, ini kebetulan saya dari mahasiswa PGSD Pak. Nah, di mana kemarin juga berencana untuk di sana kan banyak siswa-siswa yang masih SD ya Pak. Jadi di mana kemarin sama relawan juga ingin mengadakan study khusus Pak. Di mana di balai itu Pak, di balai RW diadakan untuk belajar bersama Pak. Tapi berkendala karena di sana rata-rata orang yang menengah ke atas ya Pak. Mungkin banyak yang ketakutan Pak karena dengan adanya corona ini Pak. Mungkin nanti dari sana untuk bisa membantu juga Pak untuk mensosialisasi atau bagaimana Pak? Ya, baik Mas Khairul Anam, memang untuk pembelajaran secara tatap muka memang tidak disarankan dulu karena Sumeneb masih zona kuning ya, oranye ya, masih oranye mau ke kuning ini. Nah, nanti pada saat zona kuning mungkin kita akan sarankan, namun ada pembatasan dan jarak-jarak tertentu. Nah, sementara ini kita masih oranye, kita akan menuju ke kuning. Insya Allah minggu depan kita akan sudah masuk di zona kuning. Ke depan nanti akan kita pertimbangkan itu. Ya, itu terima kasih Mas Khairul Anam untuk kegiatannya. Ada yang lain? Baik, Mas Khairul Anam, sudah puas ya dengan jawaban dari Bapak Wakapolres bahwa beliau sudah bersedia untuk menindaklanjuti terhadap program kegiatan yang akan dilakukan oleh Mas Khairul Anam. Ya Ibu, sudah saya pahami Ibu. Biar nanti tindak lanjuti dengan teman-teman relawan yang lain. Terima kasih Ibu. Baik. Selanjutnya kita kasih kesempatan lagi kepada peserta untuk bertanya. Dipersilakan. Ya. Baik Bapak Wakapolres, berhubung sudah tidak ada lagi pertanyaan kepada Bapak Wakapolres, maka mungkin kita cukupkan sekian Pak untuk penyampaian materi dan diskusi sesi pertama ini Pak. Ya, sebentar, mungkin closing saya. Jadi untuk Kampung Tangguh Semeru ini, Mbak Wulan, tidak hanya cukup di Kampung Tangguh Semeru saja, namun di situ ada perluasan dari Kampung Tangguh Semeru. Jadi perluasan di Kampung Tangguh Semeru itu nanti di situ ada asrama Tangguh. Di situ juga ada pondok pesantren Tangguh yang sudah kita bangun di Sumeneb. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di pondok pesantren Tangguh juga kita sudah memberikan edukasi, sosialisasi, kemudian juga kita memberikan sarana prasarana di pondok pesantren, bagaimana dia bisa melaksanakan proses belajar mengajar, namun tetap mengindahkan untuk protokol kesehatannya. Kemudian di sini juga nanti ada kafe Tangguh, ada resto Tangguh, ada hotel Tangguh. Itu adalah bentuk perluasan-perluasan itu. Jadi sedikit demi sedikit nanti kehidupan perekonomian yang selama ini stagnan karena ada pandemi COVID, nanti sedikit demi sedikit dia akan mulai, perekonomian kita akan merangkak kembali dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi tidak menghilangkan protap dari protokol kesehatan COVID-19. Jadi kita lakukan asistensi pada saat misalnya ada resto Tangguh akan membuka restorannya, kita akan memberikan asistensi, kita memberikan edukasi, sosialisasi dulu, kemudian kita memberikan asistensi yaitu dengan pemahaman kepada karyawan pekerja di dalam situ, kemudian juga kita memberikan mengecek sarana prasarana yang harus dilengkapi, kemudian mereka harus punya SOP. Nah, kira-kira begitu. Jadi di masing-masing Tangguh tadi itu ada SOP-nya, Mbak. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita yang terakhir kita lakukan
simulasi. Nah, kira-kira begitu. Misalnya seperti resto tangguh, bagaimana ada orang datang di situ membeli dengan makan di situ, kemudian ada yang datang membeli dengan bungkus. Itu ada SOP dan ruang-ruang tunggu dengan memperhatikan physical distancing, tempat duduk dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya cukup di Kampung Tangguh Semeru, tetapi juga kami sudah melakukan perluasan-perluasan yang lain dengan harapan dari semua kehidupan sektor perekonomian ini, dia tetap melakukan nanti menuju ke perubahan yang baru ke depan, dia tetap melakukan aktivitas untuk mendukung perekonomian keluarga mereka, namun tidak menghilangkan protokol kesehatan COVID-nya untuk kita sama-sama menjaga, mencegah terkonfirm dari COVID-19 tadi. Saya pikir itu Mbak closing saya. Dan ini semua diinisiasi oleh Bapak Kapolda, Irjen Pol Fadil, Bapak Kapolda Jawa Timur dalam hal ini. Terima kasih Mbak. Iya, baik Bapak Wakapolres, kami sampaikan terima kasih atas penyampaian materi dan diskusi yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Namun sebelum berlanjut ke rundown acara berikutnya, kami mohon kepada operator untuk mengambil foto bersama semua peserta dengan Bapak Wakapolres. Kami mohon kepada semua peserta untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu, karena operator akan mengambil gambar. Kami persilakan. Siap. Kita sudah foto kita. Sudah selesai ambil gambar. Sudah selesai ya? Enggak. Sudah. Baik, terima kasih kepada operator. Selanjutnya kepada Bapak Wakapolres, kami sampaikan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam forum ini. Terima kasih atas kesediaan, kehadiran dan kerjasamanya Bapak. Dan jika Bapak Wakapolres ada agenda kegiatan lainnya, kami perkenankan untuk meninggalkan forum Bapak. Terima kasih Bapak Wakapolres. Baik Bapak Ibu dan adik-adik peserta KKN yang kami banggakan, kembali ke rundown acara selanjutnya, yakni penyampaian materi tentang teknis pelaksanaan KKN tahun akademik 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana. Kepada yang terhormat Ibu Ani Anekawati MSI, kami persilakan Bu.